Shalom, selamat malam. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah Keperkasaanmu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengundang Tuhan hadir bersama dengan kami di saat kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Ayat intinya terdapat dalam Nehemia 8 ayat 11. Hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kalau saudara berkesempatan berkunjung pada hari Sabat di gereja-gereja kita di Polandia, saudara akan melihat perbedaannya dengan acara gereja di Barat. Acara sekolah Sabat adalah yang pertama, lalu disusul dengan khotbah. Tetapi tidak berakhir sampai di situ. Setelah makan siang akan ada khotbah lagi. Bahkan pada hari-hari khusus sementara makan, lalu satu lagi dan satu lagi. Ezra dan Nehemia akan senang seperti itu. Bacalah dari pasal pertama buku Nehemia, maka saudara akan menemukan sebabnya. Ezra dipanggil untuk membawa Taurat Musa dan membacanya di hadapan bangsa itu. Ezra pun, seorang juru tulis atau ahli teologi, mulai membacanya pada pagi hari dan meneruskannya sampai tengah hari. Lalu sekelompok pendeta meneruskannya. Ayat ke-7 menyebutkan 13 nama. Berapa lama maraton itu berjalan terus? Kita tidak tahu. Tetapi umat itu berdiri pada tempatnya sambil menyelami setiap kata. Seperti pada katedral besar pada abad pertengahan, masyarakat berkerumun mengelilingi para pembicara, dan tidak ada yang duduk. Lalu sesuatu terjadi. Karena terharu akan amaran Taurat itu, menangislah umat itu. Karena merasa kaget akan keadaan itu, Ezra pun menangis karena sukacita hatinya. Jangan berduka cita, jangan menangis, kata mereka. Makanlah dan berikanlah makanan kepada orang-orang yang tidak punya makanan. Hari ini adalah hari bersukaria. Mengapa? Mereka memahami kata-kata yang dibacakan kepada mereka. Sekalipun Alkitab kadang-kadang menyinggung kelemahan dan kemanusiaan kita, tetapi dari dalamnya memancarlah kehangatan sukacita yang menggembirakan hati orang-orang yang paling sedih. Allah gembira menyerahkan firman itu sebagai jalan kelepasan dari dilema dosa. Firman-Nya mendatangkan sukacita. Sukacita itulah keperkasaan kita. Mungkin saudara mempunyai alasan yang lain untuk membaca firman Allah. Seorang tamu yang ingin tahu mungkin akan mendesak saudara membahas lebih dalam. Atau saudara senang hanya kepada gaya bahasanya. Atau karena hati saudara terhibur. Tetapi pada saat saudara memperoleh pengertian yang sesungguhnya, serta melihat kehendak Allah bagi saudara, duka cita saudara akan berubah menjadi sukacita. Kegemaran akan firman Allah tidak akan menuntun saudara agar tinggal di gereja sepanjang hari untuk mengikuti khotbah-khotbah berikutnya, melainkan itu akan menyertai saudara dari pagi sampai tengah malam dan dari tengah malam sampai pagi. Sukacita Tuhan itulah keperkasaan saudara. Iman dalam kasih Allah dan pimpinannya meringankan beban kecemasan dan urusan hidup. Itu memenuhi hati dengan kesukaan dan kepuasan di dalam keadaan hidup yang tertinggi dan yang terendah. Dikutip dari buku Sejarah Para Nabi Jilid 2 halaman 205. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas sukacita bagi dunia ketika Yesus dilahirkan. Terima kasih telah menjadi Tuhan yang bersama dengan kami. Ya Bapa, terkadang sulit untuk hidup dengan sukacita, terutama di masa sulit dan sibuk.
Sucikan hati kami dan ingatkan kami bahwa Engkaulah yang memegang kendali. Bantulah kami untuk bersuka cita saat mengalami pencobaan apapun, karena kami tahu Engkau sedang menciptakan sesuatu yang indah dan abadi. Di saat kami menunjukkan mata dan hati kepadamu, penuhilah jiwa kami dengan kekuatan baru, keberanian dan pengharapan. Tuhan, Engkaulah yang layak dipuji, dan kami ingin menyembah Engkau. Ampuni segala dosa yang telah kami perbuat, di dalam nama Yesus, amin.